Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat semua dimanapun berada? Alhamdulillah kebetulan ya untuk kali ini saya bisa bertemu dengan Kakanda atau kakaknya almarhumah mendiang Tenika Adila. Jadi mungkin beliau sangat tahu betul tentang mendiang almarhumah. Nah, tadi kita habis berkunjung dari Yayasan SLB yang pernah didirikan sama mendiang sang penyanyi legendaris Tenika Adila. Jadi kita akan dengar cerita dari Kang Alan untuk bagaimana mulai SLB itu dibangun atau seluk-beluk ceritanya yang benar gitu sahabat ya, karena banyak cerita-cerita yang sudah berkembang kali ini tentang mengenai Tenika. Nah ini saya langsung dengan kakaknya beliau. Mungkin untuk waktu dan kesempatan untuk Kang Alan, kami minta tahu gitu kan kapan sih untuk SLB itu dan bagaimana ceritanya. Oke, jadi alur ceritanya awal di saat Nike masih SD, di rumah kami itu kebetulan ada yang menyandang tunagrahita, kategorinya tunagrahita. Jadi seringlah bertanya Nike pada saat itu, dia sekolah di mana? Nah pertanyaan itu saya pikir hanya sebatas pertanyaan, ternyata itu tertanam sampai beliau sukses. Dan pada akhirnya kebetulan kakak dari papi seorang staf pengajar dari SLB. Pada itu Nike tergerak dan karena ada uang, ada modal, ingin mendirikan sekolah para penyandang penyandang, saya lupa istilahnya sekarang dia, saya nggak mau lah. Ada sebetulnya itu bukan kalau jadi ya lebih diperhalus lagi, kata cacat itu diperhalus sekarang. Cuma saya lupa, ini saya lagi ngeblank kata itu. Jadi kata untuk penyandang itu diganti lah namanya, jadi istilahnya. Jadi pada saat itu akhirnya pembicaraan itu berlanjut kepada UA. Tahun 91 itu berbicara ke UA. Akhirnya kebetulan pada saat itu satu sekolah yang UA jadi staf pengajar di sana kebetulan agak kolab, yayasannya agak kolab. Nah akhirnya di take over lah sama Nike. Alhamdulillah sampai sekarang berdiri. Jadi mulai tahun 91 sampai sekarang alhamdulillah sekolah luar biasanya masih berjalan. Tahun 91 berarti ya sahabat ya. Untuk yayasan sekolah luar biasa yang dilanjut tadi dari kakak cerita, dilanjut sama Tenika dan keluarga ya. Yang awalnya itu hampir tutup ya kan untuk SLB ini, begitu ceritanya. Iya, karena kolab tadi. Jadi mungkin sahabat banyak hikmah dan pelajarannya untuk kita semua dari mendiang almarhumah dan keluarga almarhumah. Jadi mempunyai jiwa sosial yang sangat luar biasa ya sahabat. Jadi Tenika ini punya jasa besar di bidang pendidikan, terutama untuk pendidikan penyandang apa ya tadi, kebutuhan khusus. Atau berkebutuhan khusus tadi salah. Betul kan? Jadi jangan sangat jarang gitu ditemukan di saat sekarang gitu seorang tokoh artis gitu kan yang mempunyai sifat seperti mendiang almarhumah gitu. Bahkan Tenika sering disebut gitu kan, namanya itu tetap harum sampai sekarang. Yang belum tahu Tenika, yang tidak mengalami zaman Tenika, bertambah terus menjadi penggemarnya begitu sahabat ya. Jadi penjelasan dari Kang Alan. Terus kan mungkin di sela kesibukan almarhumah dulu selain syuting atau mungkin main film, beliau mungkin sering menyempatkan waktu berkunjung ke SLB. Bagaimana ceritanya? Ya, kalau masalah kunjungan ya selama beliau tidak sibuk, sering bertandang ke sekolah, ya bercengkrama lah dengan mereka, dengan para siswa itu. Jadi ya intinya karena almarhumah ini owner, jadi lebih mementingkan apa sih yang dibutuhkan.
Jadi pada saat itu ya sosok almarhumah ini kan donatur, selain dia owner ya sekaligus dia donatur juga untuk kelangsungan sekolah tersebut. Dan akhirnya ada beberapa siswa yang sampai sekarang dia masih tahunya almarhumah itu masih ada sampai sekarang. Dia sekarang usianya kalau nggak salah sudah 30 tahun ya, 30 tahun si siswa ini. Tapi karena dia tunagrahita untuk kebutuhan khususnya kategori tunagrahita, jadi tidak produktif. Jadi ya interaksi antara Nike dengan siswa sangat erat sih pada saat itu. Apalagi kalau misalkan di momen dia ulang tahun atau misalkan dia dapat kontrak baru, berbagi lah dia. Lebih banyak berbagi. Nah, jadi sahabat, benar sekali kan, ini langsung dari kakaknya mendiang bahwa kebaikan Nike itu bukan hanya cerita gitu sahabat. Jadi mungkin karena kebaikannya beliau, auranya beliau, jadi saya berani bilang gitu kan, beliau ini mempunyai karomah, jadi seperti seorang wali gitu ya sahabat, membekas dalam arti negatif, bukan negatif ya, positifnya gitu sahabat ya. Banyak yang mengenal beliau, bahkan seorang tokoh pejabat untuk manusia di era sekarang untuk mencapai seperti itu mungkin hal yang tidak mungkin dan sangat sulit ya sahabat. 25 tahun meninggal, beliau masih terasa ada ya kan, seperti kan Alan tadi ceritakan, yang siswa di sana juga merasakan bahwa Kennedy itu belum meninggal gitu ya. Ya itulah. Jadi kami pun untuk dari pihak keluarga, sosok sosialnya beliau ini ya belum pasti gitu. Untuk yang lebih akuratnya dia dapat ilhamnya. Jadi lebih banyak kita ini ambil hikmah dari apa yang beliau lakukan dan berusaha untuk semaksimal mungkin mempertahankan seperti sekarang ya. Salah satunya museum ini juga salah satu yang harus kita lestarikan juga, karena ini pun sebetulnya bukan almarhumah yang diinginkan, tapi karena permintaan dari fans. Jadi setelah wafat, 40 hari setelah wafat, para fans itu berbicara ke Papi, akhirnya sama Papi direalisasikan berdirinya museum ini. Dan ya untuk SLB-nya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masih konsisten, mesti ada ya. Dengan ya alhamdulillah sih dari beberapa donatur dari fans juga ada. Selain itu ya karena biaya sekarang juga dibantu juga sama ada dari pemerintah juga, tapi ya kebutuhan itu belum bisa mengcover full gitu. Sekalipun ada beberapa bantuan ya alhamdulillah kita berusaha semaksimal mungkin untuk kelangsungan dari sekolah itu kita harus jaga gitu. Nah mungkin itu sahabat ya dari Kang Alan, jadi harapannya sangat besar. Jadi mudah-mudahan ke depan untuk yayasan SLB ini bisa berkembang ya Kang Alan. Amin. Terus mudah-mudahan juga mungkin dari video ini siapapun dimanapun yang melihat, kalau ingin peduli atau mungkin apa gitu, ada niat baik, bisa datang ke Kang Alan. Amin. Kang Alan ini ada di Bandung ya Kang Alan? Ya, saya mengelola museum. Yang pengelola museum ini, jadi bisa diputar ya kameranya. Nah ini kita sekarang sedang ada di rumah kenangan atau museumnya almarhumah mendiang sang legenda ya Nike. Jadi Nike ini merupakan seorang seniman yang sangat legenda ya, terutama khususnya kita ya orang Sunda, Jawa Barat. Jadi kita membuat suatu penghormatan yang sangat besar buat mendiang, dan Kang Alan membuatkan suatu museumnya begitu ya sahabat. Ya Kang Alan mungkin kita waktunya tidak lama ya, karena takut Kang Alan juga kesibukannya terganggu. Ada satu pertanyaan nih Kang Alan, mohon maaf ya. Jadi banyak nih dari sahabat bertanya gitu kan, untuk peninggalannya mendiang nih kan, untuk mobil kan yang Honda Civic Genio ini kan, yang berplat nomor kan D 22 tapak ya, angka
menggunakan. Nah, keberadaannya bagaimana kan untuk mobil itu, karena dari event ini katanya sangat mengharapkan gitu kan mobil itu bisa ada di museum. Ya, begitu kan. Jadi pada tahun ini saya cerita dulu flashback ya. Siap. Dari tahun 97, salah satu fans yang ya sebutlah Lia Natalia itu berbicara ke Papi. Akhirnya Papi memberikan satu penghargaan kepada fans ini, kepada Lia Natalia ini. Ya, dia berkeinginan untuk membeli mobil tersebut, dan Papi pun pada saat itu tidak niatan untuk 100% untuk menjual melepas mobil tersebut. Jadi lebih menegaskan penghargaan buat fans, dan kebetulan juga pada saat itu ada perjanjian antara fans antara Lia Natalia dengan Papi itu. Jadi setiap fans membutuhkan dengan mobil tersebut itu akan diberikan. Tapi ya itu alhamdulillah sampai sekarang tidak terrealisasi gitu. Gitu ya. Jadi keberadaan mobil tersebut sekarang ada di rumahnya Lia Natalia di Jakarta, dan ya seperti ada mungkin tayangan di YouTube ya, sampai kemarin hari ada yang fans dari Malaysia sampai menangis melihat kondisi mobil tersebut, sampai barengan sama Atun juga pas itu menyuci kendaraan tersebut. Tapi ya itulah adanya. Sampai kemarin ada pembicaraan beberapa fans pada saya khususnya untuk mobil itu lebih baik ada lagi di museum. Betul. Tapi satu sisi ya mobil itu kemarin dengan harga tinggi. Kalau misalkan kita ambil lagi dengan harga yang nggak mungkin lah dengan harga yang lagi yang kemarin, ya kami tidak ada kemampuan untuk menarik lagi, membeli lagi mobil tersebut dengan harga yang lebih. Ya sempat saya kembalikan lagi ke fans, saya bilang coba kalian berdonasi, kumpulkan lagi, dan nanti kalian yang berbicara. Jadi saya mengharapkan juga dari fans juga meng-create untuk mobil itu bisa ditarik lagi ke pihak keluarga atau ke pihak museum. Saya menginginkan jangan dari pihak keluarga saja, tapi saya menginginkan dari pihak fans pun andil gitu, karena dari pihak keluarga sudah melepas mobil tersebut. Jadi dan ada keinginan dari fans, jadi ya saya kembalikan lagi ke fans. Kalau fans mau ya maka, bukan kita yang bukan keluarga yang ingin mengorek-ngorek ataupun menarik kembali ke mobil tersebut, tapi ya saya kembalikan lagi ke fansnya sendiri, karena seperti gedung ini berdiri pun bukan keinginan dari keluarga, tapi keinginan dari fans. Makanya sama Papi direalisasikan. Untuk kendaraan pun saya berusaha untuk setiap hari saya meminta coba dari fans di-create gimana caranya, maka itu mau nanti bikin seperti apa, donasinya seperti apa, mangga. Intinya kalian coba meng-create. Jadi jangan kembalikan lagi ke keluarga, dan mobil itu pun saya akan dikala nanti sudah kembali kembali lagi misalkan ke keluarga ini, ke keluarga kami, saya pun tidak akan menguasai full, karena ini uang dari fans gitu ya, yang saya kembalikan lagi ke mereka. Jadi kalau misalkan di saat fans misalkan ada perwakilan Bandung ataupun perwakilan Jabodetabek ada event, ya mangga tinggal dibawa aja gitu. Jadi bukan, kalaupun itu terrealisasi, ya saya tidak ada andil untuk menguasai mobil tersebut. Jadi kembali lagi pada fansnya sendiri, gitu kan. Nah jadi sahabat ya, jadi kita menepis untuk berita-berita tentang keberadaan mobil. Nah jadi tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Kang Alan
bahwa mobil itu sekarang ada gitu kan di salah satu fan tadi itu Lia Natalia. Lia Natalia gitu. Sebenarnya sih dari Kang Alan keluarga ingin mengembalikan kendaraan itu, tetapi kan mungkin tadi sudah dijelaskan sama Kang Alan, jadi sangat luar biasa gitu kan niat Kang Alan keluarga almarhum Mutia, jadi menyerahkan sepenuhnya kepada fans karena mungkin teknik ini sudah menjadi bagian dari kita semua ya, fans yang ada yang mencintai teknik gitu sahabat ya. Jadi kita harus contoh, jadi kebaikan-kebaikan keluarga Kang Alan terutama, terus Mendiang sang legendaris dari keadilan. Jadi cerita dari SLW tadi dibangun mulai kalau teknik memberikan perhatiannya ya di dunia pendidikan terutama di sekolah luar biasa, dan kita sekarang di museumnya rumah bersama Kang Alan juga. Silakan teman-teman atau siapapun yang ingin berkunjung ke museum Teknik, tepatnya di Perumahan Arya Graha ya, Perumahan Arya Graha dan Arya Utama nomor 5. Jadi terbuka untuk siapa aja yang aja. Amin. Dan sahabat harus perlu tahu juga ya, sangat luar biasa juga di museum ini. Jadi tidak dikenakan biaya kan ya. Jadi siapapun yang ingin berkunjung silakan gitu kan. Jadi tanpa dipungut biaya di sini sahabat ya, nggak seperti mungkin museum-museum yang lainnya gitu sahabat. Karena saking mungkin cintanya Kang Alan sama almarhum dia, jadi jiwa sosialnya benar-benar gitu dari dia dan keluarga pun kita rasakan sekarang juga sahabat. Amin. Mungkin ada hal apa lagi Kang Alan yang perlu disampaikan? Ya sebetulnya kalau dari pihak kami hanya menginginkan jangan melihat ke belakang. Jadi tolonglah kita lihat ke depan. Jadi peninggalan almarhum Nika Dila ini bukan hanya sekali itu kenangan, tapi di sini ada sisi lain yang kita bisa bermanfaat untuk sesama manusia juga. Jadi kita harus ya tadi banyak hal-hal positifnya dari almarhumah ini yang harus kita teruskan, dan itu demi kebaikan kita juga sebetulnya, bekal untuk kita juga ke depan. Jadi diberikan contoh oleh almarhumah ini bekal untuk kita untuk kelak dikala kita dipanggil kita sudah punya bekal. Jadi ya ambillah hal yang terbaik yang bisa bermanfaat untuk sesama makhluk ya, bukan hanya manusia tapi sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, supaya lebih kita bisa bermanfaat sekali lagi dan bekal untuk kita kelak di saat kita dipanggil. Gitu aja. Jadi mungkin itu ya sahabat perbincangan saya dengan kakak sang legendaris almarhumah Mendiang dari Keadilan. Jadi semoga dari percakapan kita, bincang-bincang kita kali ini ada hikmah yang bisa disampaikan untuk pesan-pesan moral buat teman-teman semua dari semua cerita ini. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah support saya, mendukung saya, terutama mungkin untuk Kang Alan, keluarga almarhumah sang legenda. Dicukupkan sekian ya Kang Alan, dan amin atas waktunya. Sama-sama. Kita mohon pamit, sampai berjumpa lagi dengan saya Ari dan Kang Alan di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.